Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dimanapun Anda berada, mari kita mulai ibadah Minggu Biasa GKJ Pekalongan tanggal 1 November 2020 dengan tema rendah hati dan diberkati. Mari kita masuki saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan KJ 285, bait pertama sampai bait yang kedua. Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih, ibadah ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah hari ini mengambil sebuah tema rendah hati dan diberkati. Dan kita akan belajar dari firman Allah dalam ibadah ini, bagaimana memiliki sikap yang rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hatilah yang sesungguhnya diberkati oleh Tuhan Allah. Mari kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 285, baitnya yang ke-3 dan yang ke-5. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap, dan seterusnya. Di
Kita masuk ke dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Puja dan puji syukur kehadirat-Mu Bapa, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari hingga siang hari ini. Kami boleh bersekutu untuk beribadah kehadirat-Mu. Bapa, begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami, tetapi ampunkanlah kami Bapa, karena kami masih juga tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam sikap dan ucapan kami yang sengaja ataupun tidak sengaja. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah ibadah ini dan kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga akhir, kiranya Engkau menyertai kami semua di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Doa kami panjatkan. Amin. Kita lanjutkan dalam nyanyian pertobatan dari KJ 363 bait yang pertama. Ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saudara diundang untuk bersama-sama berdiri. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan Allah yang memberikan teladan kepada kita untuk senantiasa rendah hati dan hanya Tuhanlah yang ditinggikan. Filipi 2 ayat 8 sampai 11 adalah berita anugerah bagi kita sekalian. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, kita yang berdosa adalah orang-orang yang harusnya rendah hati, karena hanya Allah yang menebus dosa kitalah yang pantas ditinggikan. Dan kita bersyukur Allah bersedia menebus dosa-dosa kita melalui karya Yesus Kristus. Kita nyanyikan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 363 bait yang ketiga dan yang keempat. Pada Dia ku terbang.
dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Saudara-saudara, dipersilahkan kembali duduk. Mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Saya hantarkan. Bagi Yesus kami serahkan hidup kami seluruhnya, agar waktu kami, tenaga kami, perbuatan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan, untuk itu kami mohon firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap tutur kata dan tingkah laku kami sungguh-sungguh kami persembahkan hanya kepada-Mu saja. Dan hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami akan menerima sabda-Mu yang abadi. Kami yakin firman Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca firman Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12. Injil Matius pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Beginilah kisahnya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kursi ini bukanlah sembarang kursi. Ini adalah kursi yang istimewa. Tidak sembarang orang biasanya berani duduk di kursi ini. Kursi ini dalam ibadah biasanya dipakai untuk mempelai pria dan wanita dalam ibadah pernikahan. Saya jadi ingat kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, saya juga duduk di kursi ini ketika menikah
di GKJ Pekalongan. Nah, saya sedikit nostalgia merasakan bagaimana nikmatnya duduk sebagai manten begitu ya. Nah, kursi dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang sangat penting. Saya rasa tidak ada satu rumah pun yang tidak punya kursi. Bahkan kursi juga seringkali menjadi simbol sebuah tahta atau kedudukan yang berharga. Maka dalam dunia politik di Indonesia, anggota-anggota DPR itu seringkali disebut sebagai orang-orang yang berebut kursi gitu ya. Karena dia akan punya tahta, punya jabatan, punya kedudukan. Nah, saudara-saudara, bacaan kita di minggu ini juga mengisahkan tentang kursi. Bukan sembarang kursi, melainkan kursi yang istimewa, yang disebut oleh Injil Matius pasal 23, ayat yang kedua. Begini bunyinya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Saudara-saudara, apakah yang disebut dengan kursi Musa? Ternyata menurut penelusuran, kursi Musa ini adalah sebuah kursi yang sengaja diletakkan di sebuah tempat yang biasanya diduduki oleh pemuka-pemuka agama Yahudi, terutama ahli-ahli Taurat. Aturan mengenai kursi Musa ini memang tidak ada dalam kitab suci Yahudi, tetapi ada di dalam sebuah dokumen yang bernama Mishnah. Mishnah adalah sebuah kata yang berarti pengulangan atau petunjuk. Dokumen Mishnah ini adalah dokumen yang berisi kumpulan petunjuk-petunjuk lisan, kumpulan hukum-hukum lisan yang berasal dalam tradisi Yahudi, yang kemudian diteruskan turun-temurun. Nah, salah satu isinya adalah tentang kursi Musa. Sejarahnya begini, orang Israel, orang Yahudi percaya bahwa Musa menerima Taurat dari Tuhan Allah di Gunung Sinai. Lalu Taurat itu diserahkan oleh Musa kepada Yosua. Yosua menyerahkan itu kepada tua-tua Israel. Tua-tua Israel menyerahkan Taurat itu kepada nabi-nabi. Dan nabi-nabi menyerahkan Taurat itu kepada para pemuka agama Yahudi, yang kelak disebut dengan istilah Sanhedrin, yang artinya adalah kurang lebih pemuka agama atau mahkamah agama. Barangkali di Indonesia mirip-mirip dengan Majelis Ulama Indonesia, kira begitu ya. Sekumpulan orang yang dianggap punya kewibawaan agama di Yahudi kala itu, termasuk ketika Yesus hidup. Nah, mereka berdasarkan dokumen Mishnah ini percaya bahwa setiap orang yang duduk di kursi Musa itu punya kewibawaan yang tinggi. Segala ucapan dan ajarannya haruslah didengarkan dan dipatuhi. Ketika orang mendengarkan pemuka agama Yahudi mengajar di dalam kursi Musa ini, mereka mengingat hukum Taurat, mereka mengingat Nabi Musa yang sangat berwibawa. Namun, saudara-saudara, sayangnya banyak kemudian yang menyalahgunakan kursi Musa itu. Mengapa? Karena orang-orang yang duduk di kursi Musa lalu kemudian merasa dirinya itu adalah orang yang paling suci, orang-orang yang merasa pantas dihormati. Lalu orang berlomba-lomba untuk bisa menjadi pemuka agama, berlomba-lomba untuk bisa duduk di kursi Musa, tempat yang dianggap paling terhormat. Dalam situasi semacam itulah Yesus melontarkan kritik kepada orang-orang yang sombong seperti itu. Yesus berkata di ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat itu dimaksud supaya dilihat orang. Jadi motivasinya bukanlah tulus mengajarkan Taurat Musa,
melainkan supaya dirinya dilihat oleh orang. Ada kesombongan, ada kecongkaan yang kemudian menjadi sesuatu yang disalahgunakan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Dalam kesempatan itulah kemudian Yesus mengajar para muridnya supaya mereka jangan menuruti perbuatan-perbuatan para ahli Taurat. Maka fokuslah pada apa yang menjadi pengajaran dari mereka. Patuhilah nasihatnya, tapi jangan teladani perbuatannya, karena perbuatannya didasari oleh kesombongan dan bukan kerendahan hati. Saudara-saudara, berbicara soal rendah hati tentu bukan hal yang baru dalam kehidupan kita. Kalau tema ibadah kita hari ini adalah rendah hati dan diberkati, barangkali kalau bicara soal yang kedua, diberkati, itu sangat mudah, sangat menyenangkan. Kita semua ingin diberkati. Kita semua percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Namun bagaimana dengan frasa rendah hati? Apakah kita termasuk orang yang rendah hati? Barangkali tidak terlalu mudah punya sikap yang rendah hati. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sikap rendah hati menjadi sesuatu yang kemudian menjadi barang yang langka. Padahal justru itulah pengajaran nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Yesus, yang mestinya kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, mengapa rendah hati itu menjadi sulit diterapkan oleh manusia? Nampaknya karena manusia seringkali terjatuh pada godaan untuk menjadi populer. Sekarang ini kita hidup di zaman media sosial, dan media sosial adalah sebuah dunia baru yang memberikan panggung kepada semua orang. Sorot kamera, sorot cahaya, pusat perhatian bisa diberikan kepada semua orang. Kalau dulu yang bisa masuk TV, yang bisa masuk video itu hanya artis atau hanya pejabat atau hanya orang-orang yang penting. Namun sekarang semua orang bisa mengunggah foto, video, audio, semuanya bisa ditonton dan dilihat oleh banyak orang. Banyak pakar psikologi mengatakan bahwa salah satu bahaya dari medsos adalah kecenderungan manusia untuk mencari perhatian dari sebanyak mungkin orang. Pokoknya yang penting banyak subscribernya, banyak yang likes, banyak yang menonton video misalnya, atau banyak yang share, banyak yang komen. Ukuran-ukuran itulah yang kemudian dijadikan patokan apakah seseorang itu bahagia dan berharga atau tidak. Menjadi rendah hati di zaman ini adalah sebuah panggilan iman yang tidak mudah. Tentu rendah hati bukan hanya yang nampak di luar, karena bisa saja orang seolah-olah bersikap rendah hati, omongannya lembut, sopan sekali, tetapi dalam hati dia sebenarnya mencari pujian dan dia ingin menjadi pusat perhatian. Rendah hati yang sesungguhnya adalah sikap hati maupun perbuatan yang sungguh-sungguh mau melayani, mau menjadi yang paling rendah di antara orang-orang yang lain. Itulah mengapa Yesus memberikan sebuah nasihat di ayat yang ke-12 dalam perikop kita. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, kursi Musa adalah sebuah contoh bagaimana manusia mudah terpancing pada kedudukan dan juga kesombongan. Bukankah sebenarnya kita sebagai umat Allah adalah orang-orang yang sebenarnya tidak punya kedudukan di hadapan Allah? Kita orang-orang yang berdosa, kita orang-orang biasa. Nilai kita menjadi berharga justru di saat kita mau rendah hati, mau merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama. Itulah yang dilihat oleh Tuhan Allah. Bukan seberapa kita terkenal, populer,
bukan seberapa kita dikenal oleh banyak orang, namun seberapa banyak kerendahan hati kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak masalah terjadi di dunia ini dalam komunitas karena sulitnya orang punya sikap rendah hati. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam komunitas. Barangkali di tengah keluarga kita sedang terjadi masalah. Mungkin langkah pertama untuk mengatasinya adalah jikalau anggota-anggota keluarga punya sikap rendah hati. Bukan mentang-mentang sebagai bapak atau sebagai suami atau sebagai orang tua, lalu kemudian segala omongannya harus dipatuhi. Bukan mentang-mentang merasa sebagai orang yang paling pandai dan paling pintar, lalu orang lain harus manut misalnya. Rendah hati berarti juga mau menghargai dan mau mendengarkan seluruh anggota keluarga. Demikian pula dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, yang dibutuhkan adalah sikap-sikap rendah hati yang sudah mulai langka. Mari kita belajar dari Yesus dan kita berusaha untuk bisa menjalankan firman Tuhan hari ini, bahwa nilai kehidupan kita sebagai umat Allah terletak pada kerendahan hati. Setiap orang yang rendah hati, orang itulah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari mengambil saat hening setelah firman Tuhan menyapa kita hari ini. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat saya hantarkan. Ya Tuhan, Engkau telah mengajar kami agar kami memiliki sikap hidup yang rendah hati, karena hanya Engkaulah Allah yang pantas kami tinggikan dan muliakan. Maka ya Tuhan, dalam doa kami ini, kami juga ingin merendahkan diri di hadapan-Mu. Betapa kami menyadari bahwa kami adalah umat-Mu yang berdosa dan yang tak berdaya. Namun karena berkat dan perkenan-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya Allah, kami datang ingin membawa segenap permohonan dan pergumulan kami, bukan hanya pergumulan kami satu demi satu, melainkan juga pergumulan orang-orang terkasih kami di sekeliling kami.
Kami teringat mereka yang sedang terbaring sakit dimanapun mereka dirawat. Kami meyakini bahwa Tuhan Allah akan terus berkarya, memberikan kekuatan bahkan pemulihan bagi mereka yang sakit. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah adiuswo, yang usianya sudah lanjut, yang tubuhnya sudah semakin menua dan renta. Bahkan ada berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi. Di tengah berbagai kelemahan mereka, kami memohon Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Kami teringat para orang tua yang dengan susah payah mendidik, mengasuh anak-anak maupun cucu-cucu pemberian Tuhan. Engkaulah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan bagi para orang tua ini. Dan biarlah mereka Tuhan mampukan menjadi para orang tua yang bijaksana dan berkenan di hadapan Allah. Maka sebagai para orang tua, kami pun ingin menyerahkan anak kami, cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap tumbuh kembang anak cucu kami yakin ada karya Allah yang akan terus dinyatakan. Maka Tuhan, biarlah kehidupan anak kami yang masih kecil, anak kami yang sudah bersekolah, berkuliah, maupun yang telah bekerja, berumah tangga, dimanapun mereka berada. Engkaulah yang akan terus menuntun dan menolong kehidupan mereka. Dan kami yakin kehidupan kami di tengah keluarga adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan, karena kami hanya pasrah dan berserah pada pertolongan Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk kehidupan kami dalam bersekutu sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Allah dimanapun kami berada. Terlebih di saat kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah ketika pandemi COVID-19 belum juga usai. Kami meyakini bahwa Allah akan terus berkarya di tengah persekutuan gereja kami ini, sehingga kami terus melayani Tuhan, bahkan menebarkan kasih kepada setiap orang sebagai bentuk pelayanan kasih kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah persekutuan gereja kami, agar terus bersekutu dengan rukun, dengan akrab, dengan penuh kasih, dan kami pun Tuhan berikan tanggung jawab untuk melayani sesama kami. Ya Tuhan, kami pun teringat dan mendoakan pelayanan yang diemban oleh Yayasan Pendidikan Masehi Pekalongan melalui PAUD dan SD-nya. Kami yakin Allah berkarya atas YPM Pekalongan, sehingga Tuhanlah yang dipermuliakan melalui sekolah-sekolah tersebut. Ya Tuhan, akhirnya kami juga teringat setiap pergumulan kami di tengah pekerjaan, di mana kami Tuhan berikan rezeki melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, karena kami meyakini ada berkat-Mu yang akan terus tercurah atas kami. Kami juga memohon berkat Tuhan di saat kami hidup di tengah masyarakat, karena Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi yang rendah hati. Kiranya Allah menolong kami untuk memancarkan kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami pun teringat untuk orang-orang di sekitar kami yang hidup dalam berbagai keprihatinan, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan lain sebagainya. Tuhanlah yang akan terus melindungi bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga sekalipun menghadapi berbagai macam pergumulan, bangsa kami adalah bangsa yang akan terus Tuhan berkati. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami sadar bahwa doa kami terbatas, bahkan di dalamnya ada dosa dan kesalahan. Namun kami yakin Engkau mendengarkan dan menerima doa-doa kami, karena kami haturkan segenap doa kami ini di dalam perantaraan Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan di dalam kebaktian saat ini. Sebagai dasar firman terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 36. Saya ulangi, Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Demikian dasar firman. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan
saat ini dengan diiringi dari NKB 116 bait yang pertama dan yang ketiga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, dan selanjutnya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Untuk bait yang ketiga dinyanyikan sambil berdiri. Kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menghadap kehadirat Tuhan dengan doa syukur. Mari saya hantarkan. Tuhan yang Maha Kasih, yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau selalu melindungi dalam kehidupan kami semua. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kami telah melaksanakan untuk pengumpulan persembahan, semoga berguna di dalam kehidupan untuk kerajaan-Mu sendiri, sehingga pelayanan di dunia ini dapat berjalan sesuai dalam kehendak-Mu. Dan apabila di dalam kami memberikan persembahan ini terdapat suatu cacat celah, dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun. Kiranya sucikanlah persembahan ini sehingga kami dapat menggunakannya untuk keperluan di dalam kehidupan pelayanan di GKJ Pekalongan secara khusus dan juga di dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Tuhan, semua itu karena berkat-Mu saja. Tanpa ikut campur tangan Engkau sendiri, tidak mungkin kami bisa memberikan apa yang kiranya kami punyai. Terima kasih Tuhan, kiranya ampunilah di dalam kami melaksanakan untuk pengumpulan persembahan ini terdapat suatu kesalahan. Semua itu kami panjatkan berdasarkan pada Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, marilah kita mengungkapkan pujian kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 246 bait yang pertama dan yang kedua. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini dan seterusnya. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Bait yang kedua, ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia. Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Saudara-saudara, mari kita menjalankan kehidupan kita dengan penuh kerendahan hati dan percaya bahwa ada berkat Tuhan setiap hari. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.